kembali lagi di Dayu Ratna Channel. Jadi kali ini aku mau sharing ya, apa-apa aja sih yang akan dibawa ke rumah sakit pada saat bersalin. Jadi di video aku kali ini aku akan list item-item apa aja sih yang perlu kalian bawa ke rumah sakit. Sebelumnya aku mohon bantuannya ya buat subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan informasi terkini tentang kehamilan, kesehatan ibu dan anak, dan proses kehamilan aku. Nah, di video aku kali ini khusus untuk sharing item-item apa aja yang penting banget dibawa ke rumah sakit pada saat melahirkan. Jadi di sini aku rencananya lahiran normal ya. Buat kalian yang mau lahiran normal atau mau lahiran sesar, kalian juga harus mempersiapkan perlengkapan dari jauh-jauh hari dari tanggal HPL kalian ya. Nah, di sini aku udah 38 week, jadi udah waktunya untuk menunggu baby itu keluar ya. Jadi di sini fasenya adalah hanya menunggu saja kesiapan babynya untuk keluar, dan karena prosesinya normal, jadi di sini aku bener-bener jauh-jauh hari banget untuk nyiapin perlengkapan yang akan aku bawa ke rumah sakit. Nah, di samping kiri aku ini udah ada perlengkapannya semuanya. Buat kalian yang pengen tahu item-item apa aja yang ada di dalam dari tas-tas ini, kalian bisa simak di video aku sebelumnya. Di situ ada yang memang khusus untuk baby, khusus ibu dan ayahnya, kemudian cara mencuci pompa ASI dan botol ASI. Di situ udah aku sharing di video aku sebelumnya. Jadi di video aku sebelumnya juga ada banyak tips and trick gimana sih caranya untuk memasukkan kepala bayi ke panggul, kemudian juga beli barang perlengkapan babynya di mana, kemudian juga bagaimana cara memilih size dari baju newborn. Di situ juga aku udah sharing ya semuanya. Kalian bisa lihat lagi di video-video aku sebelumnya. Nah, di sini hal yang paling penting banget yang kalian harus siapin pada saat kalian ke rumah sakit itu yaitu yang pertama adalah perlengkapan bayinya. Jadi ini dia ya perlengkapan bayi yang aku siapin buat ke rumah sakit. Aku saranin buat kalian untuk mengemas pakaian atau mengemas klasifikasi dari perlengkapannya itu dalam satu tas. Misalnya nih, jadi kalau misalnya perlengkapan baby itu kalian buat dalam satu tas, kemudian apa-apa aja item di dalamnya itu kalian harus sharing kepada keluarga atau kepada suami pada saat sebelum ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya kalian nggak sharing, nggak informasi apa aja item di dalamnya, itu nanti takutnya yang menemani itu bingung cari item-itemnya di mana. Jadi ini isiannya ini kalian harus sharing ya. Kalian harus infoin di dalam tas baby ini ada apa aja. Nah, di sini kurang lebih di dalam tas baby ini adanya yaitu perlengkapan ganti baju babynya, kemudian ada perlengkapan mandi, kemudian juga ada handuk, kemudian juga ada pampers dan keperluan-keperluan lain yang diperlukan pada saat baby di rumah sakit. Nah, kalian juga mesti tanya ya ke rumah sakitnya. Rencana ini kan aku mau melahirkan dengan menggunakan BPJS, jadi aku harus tanya juga. Aku udah tanya ke rumah sakit dan diinfokan apa aja sih yang tidak ditanggung di rumah sakit dan harus dibawa sendiri. Nah, itu aku udah list dan keperluannya apa aja udah aku siapin sebelumnya. Buat kalian yang mau lahiran normal atau sesar, sebelumnya kalian harus tanya dulu informasi ke rumah sakit apa aja yang mesti kalian siapin, sehingga kalian pada saat ke rumah sakit itu nggak mubazir ya, bawa apa aja dan nggak berat-berat dan ujung-ujungnya nggak kepake. Nah, itu untuk perlengkapan baby ya dalam satu tas seperti ini. Kemudian item selanjutnya atau barang selanjutnya yaitu keperluan untuk pompa ASI-nya. Nah, di dalam tas ini itu ada keperluan untuk pompa ASI-nya ya. Jadi aku takutnya pada saat babynya itu lahir, takutnya itu ASIku nggak keluar. Jadi aku bawa aja pompa ASI dan kemudian aku juga bawa dot. Nah, di sini buat kalian yang pengen tahu cara sterilisasi dot dan pompanya ada di video aku sebelumnya juga ya. Nah, kemudian aku bawa charger.
casan kayak gini. Hal ini penting banget dibawa. Ini biasanya ini barang suka banget lupa ya. Nah, ini sebenarnya hal yang paling penting. Kenapa harus bawa charger atau colokan? Kalau misalnya di rumah sakit itu, kalau aku kan kelas 1 tuh, jadi satu kamar berdua, aku takutnya nanti kurang buat cari listriknya di mana. Jadi aku juga bawa colokan atau bawa charger juga, charger cadangan juga. Hal ini nanti kalau takutnya pas di rumah sakit itu HP-nya mati, karena kita kan nggak tahu tuh kapan mau ke rumah sakit, karena aku rencananya lahirannya normal, jadi aku nggak tahu kapan jamnya ke rumah sakit, tiba-tiba HP-nya mati, jadi susah banget buat hubungin keluarga saat ada apa-apa atau saat babynya sudah lahir. Nah, jadi itu ya hal yang paling penting yang kalian harus siapin. Nah, kemudian aku di sini juga bawa alat pompa ASI dan alat penampung ASINya. Itu plastik penampung ASINya. Di sini aku juga bawa. Kemudian ini di dalam box steril ini ada semua perlengkapan buat simpan ASI atau buat pompa ASINya. Jadi aku jadiin satu tempat seperti ini. Nah, usahakan tempatnya tertutup dan rapat kayak gini ya. Hal ini bertujuan agar meminimalisir adanya kontaminasi saat barang-barang ini dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu disiapin pada saat mau pergi ke rumah sakit yaitu adalah perlengkapan untuk ibu dan ayahnya. Nah, jadi ini ya perlengkapan untuk ibu dan ayahnya. Jadi kurang lebih di dalamnya ini ada kayak selimut, baju ganti ibu, kemudian juga baju ganti ayah, kemudian juga ada pembalut, keperluan mandi, kemudian juga ada tisu kering, tisu basah, kemudian juga ada kayak underwear, BH gitu. Semua perlengkapan ini udah aku sharing ya di video aku sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat item lengkapnya yang ada di dalam tas perlengkapan ibu ini. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Nah, hal ini penting banget juga aku notes ke kalian, aku infoin ke kalian untuk bawa perlengkapan ibu ini dan menyiapkan dari jauh-jauh hari. Hal ini bertujuan agar kalian itu pada saat melahirkan itu enggak lagi mikirin aduh harus bawa apa, aduh harus kayak gimana. Jadi aku kasih saran buat klasifikasiin ya barang-barang yang mau dibawa ke rumah sakit. Misalnya nih perlengkapan ibu jadi satu pack atau satu kemasan, kemudian untuk perlengkapan baby juga dalam satu kemasan, kemudian juga perlengkapan untuk pompa bayinya juga dalam satu kemasan. Hal ini biar kalian itu gampang bawa ke rumah sakit dan terklasifikasi. Aku juga saranin buat kalian infoin apa-apa aja yang ada di dalam tas ini kepada keluarga atau kepada suami kalian pada saat ke rumah sakit. Nantinya agar mereka itu nggak bingung ya. Misalnya kalau misalnya dokternya minta alat mandi bayi, jadi dia nggak perlu lagi tanya ke kita. Jadi dia langsung sigap untuk ngambilnya di mana alat itu berada. Nah, jadi itu ya perlengkapan yang mesti kalian siapin pada saat ke rumah sakit. Oke, item yang paling penting yang kalian perlu siapin pada saat ke rumah sakit yaitu hal-hal yang paling penting banget ini adalah dokumen ya. Dokumen ini kalian mesti siapin. Kadang-kadang banyak banget yang nggak tahu atau nggak bawa dokumen pada saat ke rumah sakit. Jadi mereka itu fokus pada saat perlengkapan aja, fokus pada perlengkapan baby, perlengkapan ibu, tapi lupa untuk membawa dokumen. Hal ini sangat penting banget ya dibawa ke rumah sakit karena nanti kalian akan dimintain di administrasi. Kebetulan aku menggunakan BPJS ya, jadi di administrasi itu dibutuhkan fotokopi KK, fotokopi akte perkawinan, kemudian akte kelahiran ibu dan ayah, kemudian juga fotokopi KTP, fotokopi jaminan kesehatan yaitu BPJS, kemudian juga membawa buku kontrol. Nah, di sini aku udah siapin sebelumnya karena aku takutnya nanti di rumah sakit tuh nggak ada jauh ya dari tempat fotokopi, jadi harus disiapin fotokopinya semua dalam satu map seperti ini ya teman-teman. Di sini semua masing-masing dirangkap 5 ya. Nah, di sini minimal kalian rangkap 5. Jadi di sini sudah aku simpen semuanya.
yang asli maupun yang kopian udah aku simpen dalam satu map seperti ini biar memudahkan kita untuk mencarinya dan dokumennya itu nggak kececer ya teman-teman. Nah kemudian hal yang paling penting kedua yaitu kalian harus bawa buku kontrolnya. Buku pink ini itu di dalamnya itu ada buku kontrolku ya. Di sini ada riwayat kehamilan, semuanya ini mesti dibawa ya agar dokternya yang menangani itu tahu riwayat kehamilan kalian seperti apa. Nah, untuk hasil-hasil labnya juga kalian mesti bawa ya. Semua proses-proses kehamilan kalian atau data-data kehamilan kalian harus bawa dan dijadikan satu diselipin aja di dalam buku pink ini. Jadi memudahkan kalian dan nggak kececer ya data-datanya. Nah, untuk kalian yang bersalin menggunakan BPJS, kebetulan di sini bidan tempat aku untuk bersalin itu jauh ya dari lokasi tempat tinggal aku. Jadi aku minta surat kayak gini ya, surat rujukan FKTP dari Vaskes pertama yaitu di Kimia Farma. Vaskes pertamaku di Kimia Farma, kemudian Vaskes keduaku untuk bersalin yaitu di bidan. Nah karena bidannya itu jauh, jadi aku mohon agar bidannya untuk membuatkan surat rujukan ke Vaskes berikutnya yaitu di rumah sakit karena dekat dari lokasi tempat tinggal aku. Nah ini kalian penting banget bawa ya, karena nanti kalau pada langsung ke rumah sakit dalam keadaan emergensi atau dalam keadaan kalian masih bukaan 2 atau bukaan 3, bukaan 4 itu kalian mesti pulang lagi dan kalian mesti cari rujukan lagi ke Vaskes kedua atau Vaskes pertama. Hal ini kan meribetkan ya, dan ini setahu aku surat rujukan ini berlaku 3 bulan, jadi kalian bisa cari sebelum-sebelumnya ya untuk proses bersalinnya. Nah kayak gitu. Yang disiapin ini jangan lupa surat rujukannya, buku kontrolnya, buku pink, riwayat kehamilan, cek laboratorium, surat laboratorium. Nah kemudian hal yang terpenting yang ketiga itu menyiapkan uang tunai. Nah di sini uang tunai tujuannya nanti kalau misalnya seandainya ATM itu susah banget di rumah sakit atau jauh tempatnya di rumah sakit atau rumah sakitnya nggak bisa buat digesek pembayaran melalui kartu atau digesek gitu. Jadi kita udah siapin uang dari jauh-jauh hari. Di sini aku nyiapin kurang lebih 1 juta rupiah untuk makan, minum atau keperluan selama di rumah sakit. Nah teman-teman, itu ya informasi dari perlengkapan apa aja yang aku bawa ke rumah sakit dan mesti banget kalian bawa ke rumah sakit. Nah untuk keperluan ibu dan anak atau setiap ibu atau keluarga itu berbeda-beda. Nah jadi ini aku sharing itu sesuai dengan apa yang aku butuhin, sesuai dengan informasi yang aku sudah rangkum sebelumnya. Jadi itu aja barangnya. Nah buat kalian aku mohon bantuannya buat subscribe channel aku agar aku ini semangat lagi untuk membuat video-video lainnya yang informatif tentunya bagi kesehatan ibu dan anak, kelahiran, kehamilan, dan proses-proses bersalin aku. Segitu dulu ya video dari aku. Sebelumnya jika ada kesalahan atau kalian misalnya ingin memberikan masukan atau saran, kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Kalian juga bisa simak video-video aku yang lainnya di list video yang udah aku share di channel ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bye-bye.